bersama-sama di sini. Dan diharapkan nanti selama rangkaian ibadah ini mohon teman-teman jangan mengerjakan hal yang lain supaya kita bisa tetap fokus dan juga bisa tetap menikmati firman selama ibadah nanti. Mungkin rules-nya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Sesaat lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati, pikiran teman-teman untuk mengikuti rangkaian ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, selamat siang ya Bapa. Kami semua bersyukur di sini untuk setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul bersama, kembali bersekutu untuk mengikuti ibadah POJ kami hari ini. Ya Bapa, biarlah di tengah setiap keberadaan kami masing-masing, biarlah dalam setiap kami mengikuti rangkaian ibadah ke depan, kami boleh menikmati Tuhan dan juga boleh bersekutu bersama di dalam rangkaian ibadah ini. Kami mau serahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kami dalam mengikuti dan menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan. Amin. Oke, shalom teman-teman. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan eksposisi kita hari ini dari Efesus 2. Nah, beberapa minggu sebelumnya teman-teman, kita udah sama-sama belajar dari Efesus 1, bagaimana Paulus terus mengucap syukur atas kebaikan Allah kepada jemaat-jemaat di Efesus melalui Kristus, walaupun saat itu kondisinya masih di dalam penjara. Sama halnya dengan kita sekarang, apapun kondisi yang kita alami dari tempat kita masing-masing, biarlah kita tetap mengucap syukur untuk semua bentuk kebaikan Allah yang sudah dan yang sedang kita rasakan sampai sekarang. Karena itu, mari teman-teman, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
dan tak pernah terlambat bertolong menolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik teman-teman, saat ini aku ingin mengajak kita merenungkan keseharian kita sejenak. Teman-teman, di dalam keseharian kita, mungkin banyak dari kita yang masih menyimpan pergumulan akan kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah untuk dilepaskan. Semakin kita lupa akan konsekuensi dosa itu bagi kehidupan rohani kita, makin kita memilih untuk tinggal terus di dalamnya. Saat ini, aku ingin ajak teman-teman semua untuk ambil sikap berdoa dan merefleksikan apa aja yang udah kita lakukan dalam 1 minggu terakhir. Dan apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sulit untuk dilepas sampai sekarang. Namun teman-teman, kabar baiknya adalah kasih Allah melalui pengorbanan Kristus sanggup untuk memulihkan kita dari kondisi keberdosaan kita. Tidak ada satu dosa paling berat pun yang tidak mampu diampuni oleh Kristus. Sembari merenungkan kasih dan pengampunan Allah buat kita teman-teman, mari aku ajak kita semua untuk mengangkat lagu Sejauh Timur dari Barat.
akan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Untuk Kak DV, waktu dan kesempatan untuk sharing firman aku serahkan. Selamat siang teman-teman, terima kasih Philip. Apakah suara Kak DV terdengar dengan jelas? Kedengaran jelas, Kak? Makasih, soalnya kadang-kadang suka putus-putus. Nanti kalau misalnya putus-putus, kabarin ya, langsung chat aja supaya aku tahu sampai di mana aku nggak terdengar, nanti bisa aku ulang lagi. Sebentar, Kak DV mau siapin PPT-nya dulu ya. Oke. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita mengerti kebenaran firman Tuhan dalam eksposisi Efesus 2 ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan dan pimpinan tangan Tuhan untuk membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarkan hati kami dan jadikan hati kami ya Tuhan seperti tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan ditabur, benih itu tumbuh dan berbuah dengan nyata dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang patut dimurkai, kami yang relasinya dipulihkan karena karya Kristus. Kami percaya oleh Roh Kristus juga yang akan memampukan kami, yang akan membimbing kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan menolong kami untuk hadir di dalam persekutuan online. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tolong setiap perangkat yang kami gunakan, sinyal yang kami perlukan ya Tuhan untuk mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Kami mohon hadirlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, seperti tadi yang Philip bilang, teman-teman sudah mengikuti rangkaian eksposisi dalam beberapa minggu kemarin gitu tentang Efesus. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini dari Efesus 2. Mari kita buka Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Oh ya, nanti kalau Kak Devi mau tahu, di sini yang angkatan 2020 siapa aja ya, ada berapa orang, nanti ketik aja di chat,
nggak akan ditanya-tanya kok, cuma Kak Devi mau tahu berapa orang yang benar-benar teman-teman yang baru datang di dunia perkuliahan, tapi ternyata harus online, belum pernah ketemu fisik. Terima kasih ya teman-teman udah hadir pada siang hari ini dalam persekutuan online ya. Nanti semoga pandeminya segera berakhir, jadi teman-teman bisa bersekutu bersama lagi, ngeliat dan menjabat tangan temennya gitu ya. Nanti di chat aja, aku KDV gitu ya. Ya, kita buka Efesus 2. Wow, udah ada yang masuk chatnya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Oh ya, kalau teman-teman juga mau open cam, mau pakai filter juga boleh ya. Jadi kita belajar mendengarkan firman Tuhan, tapi juga sekaligus mau menikmati fellowship. Jadi kalau Philip juga mau pakai filter, monggo silakan, KDV nggak terganggu. Jadi silakan aja yang mau pakai open cam, pakai filter, monggo ya. Yuk kita buka Efesus 2 ayat 1 sampai 11. 1 sampai 10. KDV akan bacakan buat kita semua ya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya teman-teman, ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya sedikit latar belakang. Mungkin teman-teman ada yang belum hadir waktu introduction tentang Efesus, tapi kita review sedikit ya. Kira-kira surat ini siapa yang nulis? Kalau kita lihat dari pasal 1, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menuliskan surat ini ketika dia sedang ada di Roma. Bukan untuk jalan-jalan, tapi sedang di penjara. Dan dia di penjara karena apa? Karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah. Dan ketika ini ditulis kepada jemaat di Efesus, kita mesti mengerti kira-kira jemaat di Efesus itu kondisinya seperti apa. Ya, jemaat atau kota Efesus itu kota yang boleh dibilang seperti Jakarta metropolitan, kota perdagangan, kota yang memiliki pelabuhan yang besar, kota yang maju dan modern pada kala itu, tetapi juga kota yang di mana penyembahan atau praktek penyembahan kepada dewa-dewa Yunani itu kuat sekali. Ada kuil-kuil Artemis yang besar-besar, ada praktek-praktek keagamaan yang buat kita itu tampaknya seperti
apa ya namanya, kok bisa sih begitu, tapi itu ternyata dilakukan. Contohnya apa? Mereka menyediakan pelacur bakti, yaitu orang atau apa ya, kalau orang-orang Yunani datang beribadah ke kuil Dewi Artemis, mereka akan disiapkan pelacur-pelacur yang dengannya mereka bisa melakukan hubungan seksual secara bebas. Nah, dengan konteks seperti itu, kita bisa melihat bagaimana Paulus sebenarnya sedang menuliskan surat kepada jemaat yang nggak mudah pergumulannya dalam melawan dosa, dalam melawan praktek-praktek kehidupan yang bertentangan dengan kitab suci. Kalau situasi di mana kita ada dan kita tidak melakukan itu, kita tidak mempraktekkan hal demikian, tentu ada pertanyaan-pertanyaan tersendiri yang terbersit buat kita. Mengapa kita berbeda? Mengapa kita tidak mempraktekkan itu? Dan orang lain ataupun orang-orang di sekeliling kita, society, pada kala itu tentu mempertanyakan praktek kehidupan, praktek hidup orang-orang percaya yang sangat berbeda, yang tidak mempraktekkan pelacur bakti, yang tidak menyembah dewi kesuburan, yang tidak mempraktekkan kehidupan-kehidupan yang bertentangan dengan kitab suci. Nah, dengan latar belakang seperti itulah kitab Efesus ini ditulis. Paulus mau mencoba menguatkan iman, percaya bahwa orang-orang percaya di Efesus itu sudah ditebus dan berbeda hidupnya. Maka kalau kita lihat gitu ya, pasal 1, saya nggak tahu pasal 1 itu minggu lalu atau 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, tapi pasti ada rekamannya, saya lihat ini direkam. Kalau teman-teman yang belum nonton, rekamannya bisa minta sama pengurus, dan saya yakin pembicara juga pasti menyampaikan berita tentang kekayaan orang-orang terpilih. Artinya, Paulus memulai bahwa kamu itu berbeda, distinctive. Kamu itu bukan lagi seperti orang yang tidak percaya, karena kamu adalah orang-orang yang memang ditebus, orang-orang yang memang dikhususkan melalui karya Kristus. Sekali lagi, di pasal 2, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka itu dulu adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, kalau kita lihat gitu ya, mati karena pelanggaran dan dosa. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dituliskan di situ hopeless, helpless without Christ. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus kondisi-kondisi mereka sebelum mereka mengenal Kristus. Ya, ini kata-kata yang dipakai memang ekstrim. Ya. Misalnya mengikuti jalan dunia. Apa artinya mengikuti jalan dunia? Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nyata bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba memaksa ataupun mendistorsi perjalanan iman umat percaya, sehingga akhirnya mereka bukan taat kepada Allah, tetapi taat kepada penguasa kerajaan angkasa. Itu bukan maksudnya ada orang yang berdiri di spacecraft di luar angkasa. Tapi itu bicara tentang kuasa kegelapan, kuasa yang tidak terlihat, tetapi mencoba mengganggu iman orang percaya atau mencoba mengobrak-abrik perjuangan hidup kudus orang percaya. Mereka yang atau kondisi jemaat Efesus sebelum Kristus adalah orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu. Artinya apa? Kalau kita ingat gitu ya, tadi penjelasan KDV dalam latar belakang, siapa yang tidak suka disediakan pelacur bakti? Sexual attraction gitu ya.
daya tarik seksual itu sulit sekali untuk ditolak. Tentu orang-orang percaya pada kala itu harus ekstra ya untuk tidak hidup dalam hawa nafsu. Ya kita juga nggak ada bedanya dengan sekarang ya. Mungkin bukan pelacur bakti, mungkin akses internet terhadap pornografi begitu kuat. Ya saya ingat banget waktu awal-awal pandemi ini muncul ya, di bulan Maret April ya, dinyatakan sebagai pandemi global gitu oleh WHO, itu kira-kira tanggal 18 Maret atau 16 Maret, saya lupa, untuk memaksa orang tinggal di rumah, satu situs pornografi membuka aksesnya secara free, supaya orang mau di rumah. Kita digoda untuk mengikuti hawa nafsu dan kehendak daging. Dan Paulus juga mengingatkan bahwa jemaat Efesus itu adalah orang-orang kalau yang hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kehendak daging, itu dalam ayat 1-3 ditutup dengan orang-orang yang harus dimurkai. Artinya apa? Orang-orang yang sepatutnya dihukum. Sepatutnya menerima disiplinnya Tuhan. Ya. Ada beberapa kalimat-kalimat yang saya pikir perlu kita telaah lebih dalam. Contohnya, misalnya kayak gini ya. Paulus menuliskan, kamu dahulu sudah mati, gitu ya. Karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran, gitu. Kamu dahulu hidup dalam hawa nafsu. Mati tapi hidup. Apa maksudnya? Ya. Kamu mati, tapi kamu hidup. Yang mana ya maksudnya si Paulus ini? Gitu. Mati karena dosa, tapi hidup dalam hawa nafsu. Nah, saya mencoba menolong kita semua untuk memahami mati di sini, kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, itu bukan cuman sekedar mati dalam artian fisik, ya. Tetapi dalam terang Lukas 15 ayat 24, ya. Coba Grace tolong bacakan buat kita Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kira-kira menurut Grace ini perkataan Tuhan Yesus dalam konteks apa ataupun dalam kisah yang mana? Tahu nggak? Ingat nggak? Kisah yang anaknya perwira yang disangka mati gitu, dan Tuhan Yesus datang, terus ternyata dia hanya tidur gitu, terus Tuhan Yesus bangkitin dari mati jadi hidup lagi. Mirip tentang anak, tapi bukan peristiwa yang itu, Betul. tapi makasih, nggak apa-apa, Grace. Betul, tentang anak, tapi... Kayaknya ini, Kak, yang... perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Yes, betul. Makasih ya, Grace. Deg-degannya. Kak Devi tiba-tanya. Nggak apa-apa ya, maaf ya, Grace ya. Iya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Sang Bapa ketika melihat anaknya dari jauh, kemudian mengatakan, anakku ini telah mati. Padahal dia nggak mati kan? Dia kan bukan mati secara fisik kan? Tapi kemudian dikatakan menjadi hidup kembali. Loh, kan selama ini dia memang tetap hidup, makanya dia bisa pulang ke rumah bapaknya. Betul, dia telah hilang dan didapat kembali. Lantas kemudian apa yang dimaksud dengan mati di sini? Yang sama seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, mati. Kita ini semua mati. Mati di sini, teman-teman, adalah bicara tentang mati rohani, spiritual death. Mati relasi. Relasi yang putus dari bapaknya, si anak bungsu ini kan pergi menjual harta benda yang diberikan oleh bapaknya dan hidup berfoya-foya di negeri asing.
relasi yang terputus dari Bapaknya, relasi yang jauh. Dalam konteks kita yang hidup di luar Kristus itu tidak bisa meresponi Allah. Relational death. Tentu nanti akan berujung pada physical death. Orang-orang yang percaya akan menerima tubuh yang baru dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Tetapi mati di sini dikatakan adalah mati di mana manusia tidak bisa lagi meresponi Allah. Seperti anak bungsu, yang dalam artian bukan berarti dia mati secara fisik atau jasmani, tetapi mati dalam terputusnya hubungan dengan Allah. Dia mencari sesuatu di luar rumah Bapaknya. Dia pikir bahwa di luar Bapaknya, dia bisa menjadi something. Dia bisa mencari kepenuhan hidup di luar Bapaknya. Saya menemukan kalimat yang menarik gitu ya. Finding life where there is no life. Shallow and empty. Inilah yang dilakukan anak bungsu ketika dia pergi keluar dari rumah Bapaknya. Dia pergi mencari kehidupan yang dia pikir membuatnya lebih baik. Dia menjual segala sesuatu, kemudian kita tahu dia hidup menurut standarnya sendiri. Kita mengingat dia hidup berfoya-foya, hidup berpesta pora, mencari hidup di luar Tuhan, mencari sesuatu yang sementara, mencari yang bukan Tuhan. Bagi saya, apa yang digambarkan oleh Paulus, bagaimana Paulus mendeskripsikan tentang mati rohani, dan itu dikaitkan dengan pelanggaran dan dosa-dosa, itu bicara tentang, ataupun kalau pelanggaran dan dosa-dosa itu bukan cuma bicara tentang perbuatan teman-teman, ya. Misalnya kayak, maaf ya Philip, KDV pakai nama kamu aja ya. Misalnya Philip mencontek, Philip bertengkar sama orang tua atau melawan orang tua. Ya. Yang terlihat, dosa bukan cuma bicara tentang itu. Dosa juga bicara tentang apa yang ada di pikiran kita. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa meragukan Tuhan. Ada situasi, ada momen-momen di mana saya sendiri pun pernah meragukan Tuhan, dalam arti saya sulit mempercayai apa yang Alkitab sampaikan di bagian-bagian tertentu. Misalnya, by the way kan KDV angkatan 2000 ya, jadi kira-kira 20 tahun yang lalu lah, jauh sama kalian, di bawah. 2016 saya punya kesempatan untuk belajar teologi, tapi bukan teologi mainstream dalam arti kayak MDiv atau MTH atau STH, enggak gitu. Tapi lebih ke arah religious komparatif, religious studies gitu ya. Philosophy and religious studies. Ada satu bagian dalam Alkitab yang saya bergumul. Sebenarnya udah lama, waktu saya kuliah pun saya sebenarnya udah punya pertanyaan itu, tapi saya cenderung kayak mengabaikan. Tapi waktu kuliah itu jadi begitu begitu kayak pertanyaan itu di depan saya banget ya, itu mengenai kematian. Buat saya kematian itu nggak mengerikan. Ya mati aja gitu. Apa yang mengerikan dengan itu? Paling caranya ya, kalau bisa sih caranya jangan dibakar Tuhan, jangan terbakar, jangan jatuh dari langit, saya takut sama ketinggian. Ya cuman itu caranya ya, tapi bukan matinya. Matinya buat saya, ya udah kalau orang udah mati ya mati. Tapi kan Alkitab menggambarkan kematian itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Apakah pertanyaan yang hadir dalam pikiran saya itu bisa dikatakan sebagai dosa dan melawan Tuhan? Saya bilang tidak, karena saya jujur dengan di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan saya sulit sekali, atau saya bergumul dengan perkataan yang Tuhan sampaikan di Alkitab. Tolong saya untuk mengerti.
Tetapi pikiran yang saya pikir itu dianggap sebagai melawan Tuhan adalah pikiran-pikiran yang sengaja memberontak terhadap Tuhan, yang menghujat Tuhan. Itu juga mungkin tidak terlihat oleh orang lain ya. Tapi itu bagian ataupun kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dan itu juga, maksudnya bicara tentang dosa bukan cuma tentang kelakuan, pikiran, tapi juga apa yang ada di dalam hati. Bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, di hati kita. Ya, saya suka sekali dengan kata ataupun penjelasan sin. Sin itu I in the center, ya. Saya yang menjadi pusat, bukan Tuhan. Dan kita semua tergoda untuk mengikuti jalan dunia, mengikuti hawa nafsu, mengikuti roh-roh penguasa angkasa, karena apa? Demi diri kita sendiri. Ada tempat-tempat di mana kita tergoda untuk mencari dan menemukan apa arti hidup, padahal di sana tidak ada kehidupan. Seperti si bungsu contohnya. Ya, saya bilang ini bukan mau membanggakan diri sendiri gitu ya. Tapi waktu saya persiapan ini, saya mikir-mikir gitu ya, kenapa ya saya bisa percaya Tuhan ya dulu ya? Kenapa saya kemudian mau ya menyerahkan diri setelah lulus kuliah, KDV alumni FEUI angkatan 2000, sempat bekerja di perusahaan interior design and consulting selama 2,5 tahun, kemudian akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam pelayanan mahasiswa. Apa ya yang ketika saya ingat-ingat lagi, boleh dibilang sebenarnya saya ini anak baik-baik ya, saya pakai tanda petik baik-baik. Maksudnya ya nggak pernah macem-macem, maksudnya nakal-nakal remaja yang bisa dimaklumi, misalnya kayak ya bolos dikit, pergi ke mall gitu. Ya bilang sama mama fotokopi sebenarnya 30.000, padahal sebenarnya cuma 10.000, 15.000 karena pengen ke XX1 nonton gitu. Ya itu bisa dimaklumi. Nakal-nakal remaja yang bisa dimaklumi. Saya boleh bilang bahwa ya saya anak baik-baik lah kayaknya, nggak pernah yang gimana-gimana banget lah gitu. Tetapi pada saat saya SD, SMP, SMA, relasi dengan orang tua saya pada saat itu nggak baik. Dalam arti orang tua saya itu sibuk dengan pekerjaan. Jadi waktu saya SMP, mama saya lagi ngejar sekolah lanjutnya. Ya, waktu SMA juga gitu, dia sekolah lanjut lagi gitu. Nah, orang tua saya itu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, dan saya juga sibuk sendiri. Tanpa saya sadar, sebenarnya saya mengatakan bahwa saya baik-baik, tapi ada kemarahan yang tersimpan di dalam diri saya. Ada kekosongan-kekosongan tertentu yang saya bingung ngejelasin. Kenapa dengan saya gitu? Ada kesepian. Hidup saya tuh sepertinya berjalan baik-baik saja, tapi saya sadar there is something wrong with my life. Dan saya pikir waktu itu ya udah deh, mungkin prestasi bisa mengisi kekosongan hati saya. Mungkin banyaknya kegiatan bisa membuat saya tidak merasa sepi lagi. Saya ambil berbagai macam les. Les musik, les keyboard, les menari, les karate, yang semuanya nggak ada yang sukses, teman-teman, dalam artian apa? Saya nggak bisa main musik sampai detik ini. Saya nggak bisa saya nggak bisa menari, goyangin kanan kiri nggak bisa, tapi kaku dan jelek banget. Dan saya nggak bisa karate, bayangin. Saya ngambil semuanya itu, tapi saya nggak bisa. Dan saya pikir-pikir, kenapa saya melakukan itu? Karena saya merasa tidak utuh. Saya merasa seperti ada yang kurang dalam diri saya. Saya merasa tidak komplit. Lantas apa?
Saya mulai merasa marah, kok ternyata it doesn't work planning saya dengan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, tapi ternyata tidak membuat saya tidak sepi, tidak membuat saya merasa damai. Lantas kemudian saya mulai marah dengan siapapun, termasuk dengan orang tua saya, termasuk dengan adik-adik saya, termasuk saya mulai memikirkan misalnya, ya udah deh kalau kayak gitu mungkin duit kali ya yang membuat saya kemudian bisa nanti happy. Tapi Tuhan, but God, kalau teman-teman baca di ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tidak membiarkan saya terus ada di dalam kondisi kematian, hidup terpisah dengan relasi dengan Allah. Tuhan tidak membiarkan saya merasa sepi, merasa terus bahwa ada yang kurang dalam diri saya. Tidak. Tapi Tuhan yang kaya dengan rahmat itu menghidupkan saya bahwa ada harapan dalam Kristus. Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kasih-Nya besar, saya yang dulu mati, saya yang tidak mengerti bahwa saya ini cuman zombie, hidup tapi mati, tidak ada relasi dengan Tuhan. Kemudian membangkitkan saya, memberikan tempat kepada saya, menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada saya. Teman-teman, saya pikir akar dari kondisi, ataupun bukan akar ya, konsekuensi dari hidup ataupun being kita yang berdosa ini adalah keterpisahan dengan Allah. Itu yang paling mengerikan. Itu yang paling menakutkan. Kalau kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, sudah semestinya harusnya kita terhubung dengan Allah sendiri. Tapi karena dosa, kita terpisah dari Allah. Tapi Kristus yang kaya dengan rahmat, kemudian memulihkan dan ada relasi, ada harapan dalam Kristus. Itu terjadi karena inisiatif Tuhan. Tuhan, ataupun ayat 8 mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita bisa diselamatkan itu karena pemberian Allah. Karena kita percaya kepada apa yang Kristus telah lakukan. We are made alive with Christ. Tuhan tidak membiarkan saya mati. Tuhan berinisiatif dan menghidupkan saya kembali. Itu yang kemudian membuat saya, ketika saya berdamai gitu dengan Tuhan dan berdamai dengan diri saya mulai memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya menjauhi dosa bukan karena saya supaya diterima oleh Allah, tetapi karena saya telah diterima oleh Allah. Itu beda ya. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita dipaksa, tetapi karena dasar kasih. Itu yang harusnya menjadi gaya hidup orang percaya gitu. Teman-teman diminta, ataupun tadi MC ya Philip gitu ya, mengingatkan kita, memberi kita tempat gitu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bukan semata-mata karena kita tahu bahwa itu salah. Tapi karena kita sadar bahwa kita telah melukai Tuhan. Tuhan yang telah membuat kita hidup. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan yang saya pikir ketika kalau kita bilang bahwa Tuhan itu pencipta kita gitu ya.
kalau Tuhan bilang Tuhan itu pencipta kita gitu, pasti dia sedih lah ya kalau kita ini hidup seenak-enaknya, ya. Tidak kembali, tidak berbalik dari jalan hidup kita yang lama. Pasti sedih. Nah, saya pikir-pikir ya, kalau saya hidup halo? Ya saya pikir-pikir ya, apakah dalam perjalanan saya setelah 20 tahun, saya kenal Tuhan kan 2022 ya, berarti kira-kira 18 tahun lah ya. Kan saya angkatan 2000, saya kenal Tuhan tuh 2001 atau 2002 gitu, kira-kira di situ, ya kira-kira 18 tahun lah. Setelah 18 tahun, apa sih yang berubah dari relasi saya dengan Tuhan? Apa yang berubah relasi saya dengan Tuhan gitu? Apakah ketika saya melihat diri saya, kekosongan saya, kesepian saya gitu, Tuhan terus kemudian ketika Alkitab bilang you are made life with Christ gitu, ada yang berbeda nggak dengan saya? Saya mau ceritain kondisi saya gitu. Jadi saya nggak tahu teman-teman pernah dengar istilah alopecia areata nggak ya? Itu satu penyakit, bukan satu penyakit juga sih, satu kondisi lah ya saya bilang, yang mempengaruhi kondisi rambut, ya. Jadi kira-kira nanti ada gradasi kerontokan-kerontokan tertentu yang akan hadir lah ya di kepala, biasanya perempuan yang mengalami ini. Nah, saya mengalami itu teman-teman, alopecia areata ini. Sejak saya lupa ingat, mungkin sejak kuliah, tapi saya nggak sadar sampai akhirnya saya sadar di tahun 2010 saya kemudian memeriksakan kondisi saya dan ketahuan lah kayak gini lah. Dan itu teman-teman membuat saya itu ngerasa kayak depresi banget. Ya, saya mesti belajar. Saya kemudian apa ya, Tuhan, kok saya begini ya, kok saya berbeda ya gitu. Kok saya sepertinya enggak diciptakan dengan baik. Saya kemudian merasa marah gitu dengan Tuhan karena saya harus memangkas gundul kepala saya. Itu Maret 2020. Tetapi kalimat ini teman-teman, made life with Christ, itu menghibur saya. Itu membuat saya melihat keberadaan diri saya itu menjadi berbeda. Bahwa saya diciptakan oleh Tuhan, saya yang dulu itu jauh di luar Tuhan, dengan kondisi saya sekarang ini, saya bisa melihat diri saya berbeda. Saya sebagai orang yang menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya dikasihi. Saya tidak lagi sebagai DV yang menyandarkan kehidupan saya ataupun keberadaan diri saya pada sesuatu yang fana, yang di luar Tuhan. Contohnya apa? Rambut. Saya menyandarkan siapa diri saya atau identitas saya itu pada rambut. Maka Tuhan mau ajarin saya, you are not your hair. Identitas lu, DV, bukan pada apa yang sementara. Maka ketika kita bilang gitu ya, kita mencari di mana kita itu his work of art gitu ya. Kalau Tuhan, kalau di Efesus kan dibilang kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu termasuk dalam penerimaan diri. Berapa banyak dari kita yang gagal atau tidak paham betapa Allah mengasihi kita, betapa kita harusnya menerima keberadaan diri kita, karena kita gagal dan kita sulit menerima itu, kemudian kita mencari sesuatu di luar Tuhan yang kita tidak sadar bahwa itu adalah pelanggaran dan dosa. Kita mencari hidup
yang apa ya namanya ya, yang entah itu dalam seksual, kita merasa ada sesuatu yang kosong, tapi kemudian kita mencarinya dari prestasi. Itu tidak salah ya prestasi, tapi kita menyandarkan hidup pada itu. Kita mungkin mencari pengakuan orang lain, hingga akhirnya kita rela melakukan apapun. Ya, ada satu alumni yang sedang saya tolong teman-teman, dan saya sadar, saya tahu dia sudah bergumul tentang hal ini tuh berapa tahun ya, sekitar 5 tahunan ya. Apa itu? Yaitu utang kredit card. Ya, utang kredit card. Dia itu gajinya gede teman-teman, 2 digit lah ya. Nah, dia merasa ada yang kurang dalam diri dia, sehingga akhirnya yang dia lakukan adalah dia belanja sana-sini. By the way, dia bukan cewek ya, dia cowok. Jadi jangan bilang bahwa daya tarik konsumtif itu cuman memikat para perempuan. Ya walaupun kebanyakan. Tapi yang adik yang sedang saya tolong ini laki-laki. Dan teman-teman akan kaget berapa banyak utang yang dia punya. 80 jutaan sekian. Bukan untuk utang modal, bikin usaha, bukan. Tapi konsumtif, beli baju, makan, beli sepatu, hangout ke kafe-kafe tertentu. Bayangin 80 juta. Saya pikir kalau kita tidak bisa menerima siapa diri kita, terus kemudian kita sadar bahwa Allah itu telah menghidupkan kita akan bisa melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu melanggar. Di hadapan Tuhan. Teman-teman, jangan sampai gitu ya. Sebentar, saya kayaknya, ya sebentar ya. Jangan sampai bahwa saya pikir apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita gitu ya, tapi kita nggak nyadarinya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Tadi agak sedikit crash ininya KDV. Sebentar. Yes. Nah, ini dia. Jangan sampai kita tuh mencobai diri kita dengan mencari hal-hal yang kita tahu itu di situ nggak ada hidup, cuma ada Kristus. Yang kita bisa cuma temukan hidup itu dari Kristus. Jangan sampai kita demikian, ya. Itu tadi yang KDV bilang, ya. Nah, teman-teman, saya pikir ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, ingat ya, surat ini kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus, tapi dalam konteks di mana budaya Efesus pada kala itu mencoba mendistorsi siapa diri kita di hadapan Tuhan, siapa diri kita, siapa identitas kita. Maka Paulus mengingatkan bahwa lu tuh dulu mati, tapi kemudian Tuhan itu dengan kasih-Nya, dengan rahmat-Nya yang besar itu, kemudian menghidupkan kamu. Ingat, kita ini adalah buatannya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ketika kita tidak bisa menerima siapa diri kita, atau melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa melakukan, mencari sesuatu di luar Tuhan yang kita tahu, itu akan, itu perbuatan-perbuatan pelanggaran, ataupun perbuatan dosa. Saya ingin menutupnya dengan sebuah kisah dari Fanny Crosby. Jadi dia ini penulis hymn yang sangat terkenal, ada ratusan bahkan banyak
ratusan hymn yang dia tulis, dan ada satu hymn yang akhir-akhir ini lagi saya renungin baik-baik gitu ya, Saved by Grace. Jadi di dalam salah satu liriknya, si Fanny Crosby ini kan buta ya, dia nggak bisa melihat. Jadi dalam satu liriknya itu dia bilang, hal apa sih yang paling nanti akan dia ceritakan di hadapan Tuhan ketika nanti dia akan bertemu muka dengan Tuhan. Yaitu tentang bagaimana karya Allah menyelamatkan dan semuanya karena kasih karunia. Kalau kita mengingat-ingat teman-teman, siapa diri kita dulu, atau perbuatan-perbuatan kita dulu, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah telah melimpahkan kepada kita kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Kalau teman-teman sekarang masih hidup dengan gaya hidup yang lama, ingat, kamu itu work of art-nya Allah. Kamu itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jangan sampai pengorbanan Kristus itu menjadi sia-sia ketika kita terus hidup di dalam dosa. Kita memang tidak sempurna. Ini adalah gambar kintsugi, kalau yang teman-teman tahu ya. Ini adalah teknik seni di mana orang-orang Jepang ini memperbaiki keramik-keramik rusak atau pecah dengan menempelkannya dengan cairan emas. Dan kemudian ini menjadi barang yang amat mahal, ya, kintsugi ini, keramik-keramik kintsugi ini. Nah, saya pikir ini kita ini hancur, kita ini retak oleh karena dosa. Tapi Kristus dengan karyanya, dengan kasihnya, telah membuat kita hidup kembali, menjadi sesuatu yang berharga di depan Tuhan. Dan jangan sia-siakan itu. Kita ini adalah buatan Allah. Kita ini telah ditebus oleh Allah. Jadi jangan lagi mau melakukan sesuatu atau hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah hendaki. Kamu dan saya itu sedang Allah siapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kalau teman-teman sedang merasa KDV saya gagal, sama KDV juga gagal kok. Kalau kamu ngerasa bahwa saat ini kamu lonely, kamu ngerasa saat ini sulit menerima diri kamu, pasti karunia Tuhan cukup buat kita. Jangan sampai kamu mencarinya di tempat lain. Jangan sampai kamu mengisi kekosongan hati kita ini dengan yang bukan Tuhan. Karena ada satu lubang di dalam tiap hati manusia, tidak akan bisa diisi oleh apapun. Itu cuma bisa diisi oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu itu cuma bisa diisi oleh Tuhan, maka Tuhan telah memberikannya dengan limpah kepada kita. Kita harus percaya. Kuncinya kita harus percaya. Pekerjaan keselamatan itu adalah pekerjaan iman. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan usaha kita. Jadi teman-teman, saya pikir Saved by Grace. Coba nanti teman-teman perhatikan setiap liriknya. Hayati, apakah memang sebegitunyakah Tuhan mengasihi kita? Iya, sebegitunya Tuhan mengasihi kita. Ya. Nah, KDV akan menutupnya dengan satu buah lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby ini, liriknya tapi musiknya dari George Stebbins. Nah, ini dinyanyikan oleh alumni kalian loh, FTUI, namanya Bang Adam, FTUI 94. Ya, Bang Adam ini sekarang lagi ada di Abu Dhabi apa di Dubai apa di mana ya, pokoknya di daerah Uni Emirat sana lah, pokoknya aku juga nggak hafal. Beliau lagi kerja di situ. Nah, perhatikan liriknya.
Semoga jadi berkat, dan nanti setelah ini Kak Devi akan tutup dalam doa ya. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing, but all the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall, I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I shall enter into rest, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday till then I'll watch and wait, my lamp all trimmed and burning bright, that when my Savior opens the gate, my soul to him may take its flight, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Ya, teman-teman, dalam perjuangan kita menjalani kehidupan ke depan, kita pasti akan jatuh lagi, ya, dalam melawan pergumulan kita, melawan kedagingan, melawan hawa nafsu, melawan dosa. Tetapi hal yang perlu diingat dan harus kita katakan terus-menerus berulang-ulang kepada jiwa kita, I am saved by grace. Dengan kasih karunia yang sama, Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi pergumulan-pergumulan kita melawan dosa. Dan kita nantikan ketika kita nanti bertemu muka dengan Tuhan sendiri secara langsung, kita akan ceritakan, Tuhan, kasih karunia-Mu lah yang menolong aku untuk bisa kuat, untuk bisa menang. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan itu hanya karena kasih karunia. Kita semua akan mengalami
pergumulan dan perjalanan masing-masing. Tapi Tuhan yang sama akan menolong KDV, akan menolong Philip, akan menolong Grace, akan menolong semua teman-teman, termasuk teman-teman yang angkatan 2020 ini yang tidak ideal segala sesuatunya. Kasih karunia Tuhan akan menolong kita melewati perjalanan hidup ini dan perjalanan iman ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan hidup anak-anak. Kami yang sesehari jatuh di dalam dosa. Kembali datang ke hadapan hadirat-Mu memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, ampuni kami. Tolong kami untuk kembali hidup dalam kebenaran. Tolong kami untuk percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Biarlah kami mengalami kemenangan Tuhan, mengatasi kelemahan-kelemahan kami, mengatasi keberdosaan kami, mengatasi setiap perasaan kesepian kami, merasa terasing, merasa tidak diterima, dan hal-hal lainnya ya Tuhan, yang sehingga membuat kami lupa siapa diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, sehingga ketika kami nanti berhadapan muka dengan Tuhan sendiri kelak, kami bisa menceritakan perbuatan-perbuatan karya keselamatan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau kerjakan di dalam dan melalui kami. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami untuk percaya dan beriman. Tolong kami untuk terus berjalan sampai pada akhirnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kak Devi kembalikan ke Philip ya. Oke, thank you buat Kak Deve buat renungan firman-Nya hari ini. Teman-teman, kehidupan baru dan identitas manusia baru yang diberikan Allah buat kita, itu diberikan sebagai sebuah anugerah tanpa perlu kontribusi apapun dari kita. Tapi semuanya harus diperolehnya melalui pengorbanan Yesus Kristus hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi, daripada menerimanya begitu aja, mari meresponi anugerah Allah ini dengan penuh rasa syukur. Untuk itu, mari kita berkomitmen untuk menyerahkan hidup kita di hadapannya dengan menyanyikan lagu seperti yang kau ingini. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
selanjutnya untuk berdoa syafaat mungkin aku serahkan ke Yohana. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau karena Engkau saja Bapa, kami semua memiliki rasa kerinduan untuk menyempatkan waktu lagi ya Bapa, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih untuk semuanya itu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, kami mau berterima kasih untuk KDV yang mau meluangkan waktunya ya Bapa dalam memberikan sedikit pencerahan bagi kami dalam mengenal Engkau. Terima kasih, biarlah Engkau boleh terus memberkati KDV, biarlah beliau boleh terus menjadi berkat bagi orang lain, Bapa, dalam mengenal Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pelayan POJ pada hari ini. Terima kasih kalau mereka semua boleh Engkau berikan kerinduan yang penuh untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Biarlah mereka semua boleh Engkau terus berkati juga. Biarlah rasa kerinduan ini boleh terus tersebar luaskan bagi teman-teman di POFT ini lebih lagi Bapak, biar kami semua boleh dapat terus terlibat di dalam pelayanan bersama-Mu saja Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa bahwa pada hari Kamis kemarin telah terjadi kontak tembak antara pasukan patroli TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di daerah Papua yang harus mengakibatkan 3 prajurit TNI terluka. Kami bersyukur bahwa ketiga dari prajurit ini dapat segera ditangani. Kami juga mau berdoa agar mereka juga dapat dipulihkan melalui pengobatan yang dilakukan, dan kami juga mau berdoa agar kejadian ini tidak terjadi kembali dan boleh segera terselesaikan ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa Bapa bagi setiap kami yang bergumul di dalam perkuliahan kami, baik secara akademis maupun membagi waktu untuk organisasi ataupun kepanitiaan, bahkan kakak-kakak tingkat akhir kami dalam persiapan segala sesuatunya. Tuhan, kami mau berdoa meminta pertolongan-Mu saja ya Bapa, biarlah Tuhan yang mampukan kami dalam melewati ini semua, karena kami yakin Bapa kalau tanpa-Mu kami tidak bisa menjalankan sesuatunya dengan baik, karena kesempurnaan hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang berikan kami kesabaran, Tuhan yang mampukan kami agar kami lebih mengandalkan Kau lagi Bapa dalam setiap hal yang kami lewati ya Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan doa, kehidupan dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Thank you, Yohana. Mungkin sebagai penutup aku bacain firman yang dibawain KDV tadi dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Teman-teman, kehidupan baru yang Tuhan berikan tidak akan pernah berubah, dan tentunya bukan hanya untuk kita saja. Masih banyak sesama kita yang saat ini mungkin masih bergumul di dalam dosanya. Allah menghendaki kita dan mengutus kita untuk membagikan berita Injil bagi mereka dan turut serta membangun kerajaan Allah di dunia ini. Karena itu, mari dari tempat kita masing-masing, kita nyatakan komitmen kita sembari mengangkat lagu Kuutus Kau untuk membangun. Sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utus oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Berlengkapi dengan roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Utus Kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan malah hinakan diriku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Mu.
DP mungkin bisa menutup rangkaian ibadah kita dalam doa. Terima kasih Philip. Teman-teman, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya, kalau ada teman-teman dari 2020 yang mau open camp, boleh ya. Tadi kan udah ada yang bilang, aku kak. 2020 ada Yosi, ada Gio, ada Maisi, ada Noah, Justina, Fioni, Grace, Yosef, Marvel, Esther, Reinhold, Keisha. Kalau mau open camp boleh ya, supaya mungkin kakak-kakaknya penasaran, Kak Devi juga penasaran mukanya kayak gimana gitu. Tapi kalau nggak nyaman nggak apa-apa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah tiba di penghujung ibadah online kami pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk kerja keras para pengurus yang menyiapkan ini semua bagi kami. Tuhan menghendaki kami ketika masuk ke dalam kampus ini bukan hanya belajar tentang bidang ilmu tertentu yang kami minati, tetapi juga Tuhan ingin belajar, Tuhan menginginkan kami untuk belajar tentang diri-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan menyediakannya melalui komunitas POFTUI ini Tuhan. Tuhan berkatilah setiap usaha dan kerja keras para pengurus di tengah-tengah situasi serba online seperti ini. Biarkanlah Tuhan berikan semangat, kerja keras, dan juga hikmat kepada mereka untuk bisa melayani Tuhan dan juga jemaat Tuhan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kesempatan kami bisa beribadah pada siang hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan untuk melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan belaka, tetapi juga bisa mengubah hidup kami, bisa meyakinkan kami, bisa menguatkan iman kami, untuk kami terus melangkah di dalam kebenaran dan dalam kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang baru masuk di angkatan 2020 ini. Berdoa untuk Yosi, untuk Gio, untuk Maisi, untuk Noah, untuk Justina, untuk Fioni, untuk Grace, untuk Yosef, untuk Marvel, untuk Esther, untuk Reinhold, dan untuk Keisha ya Tuhan. Ini memang situasi yang tidak ideal, dan juga untuk adik-adik lain yang angkatan 2020. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong mereka dalam proses studi yang serba online dan juga belum punya kesempatan untuk bertatap muka. Kasih karunia Tuhan cukup, dan terima kasih untuk kehadiran adik-adik kami ini Tuhan, yang hadir buat kami semua yang ada di sini juga. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pertumbuhan iman, dalam setiap perjalanan studi kami, dan juga interaksi kami satu sama yang lain. Walaupun melalui online seperti ini, biarlah kasih dan persaudaraan dan persahabatan boleh kami alami bersama-sama di dalam komunitas POFT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kembalikan ke Philip ya. Oke, thank you Kak. Mungkin buat teman-teman saat ini yang mengambil saat teduh sejenak,